Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soebur Rahman. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Saya adalah peserta Diklat FDSP 2K2 Yogyakarta, gelombang ke-7 angkatan 94. Di sini saya akan mensimulasikan tentang modul 1. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Ibu-ibu, marilah kita pada pagi hari ini tetap memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara P2K2 ini. Ibu-ibu nggih? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku anak buruk. Oke, Bu ya. Saya mau sedikit menanyakan sesuatu. Boleh, Bu nggih? Monggo, Pak. Ketika kecil dulu, Bu nggih, jenengan pernah nggih membuat sebuah kesalahan dan waktu itu orang tua jenengan apa yang dilakukan oleh orang tua panjenengan terhadap jenengan, Bu nggih? Ibu Semi, monggo jawab, Bu nggih. Kira-kira apa, Bu, yang orang tua Ibu lakukan ketika Ibu membuat kesalahan dulu waktu kecil? Silakan, Bu. Kula nggih nate dijewer bapak nek apa nakal-nakal niku nggih ngoten biasae. Lah terus bagaimana, Bu, perasaannya yang dirasakan waktu Ibu dijewer dan dimarahi oleh orang tuanya dulu? Nangis, Pak. Ini didukani kalau yang sepuh nggih isin, ya kudu nangis, ya kudu mlayu, wis ngono ku ya isin ora ati, Pak. Oke, jadi begitu ya, Ibu ya. Saya minta ibu-ibu untuk berdiri, monggo berdiri nggih, sami-sami. Oke, berdiri. Oke, ibu-ibu, ikuti gerakan saya ya. Coba kita buka kedua telapak tangan kita seperti ini. Nah, nggih ngoten. Dalam posisi terbuka ke atas nggih. Kita bayangkan sama-sama bahwa di telapak tangan kita ada sebuah pasir. Lalu perlahan kita genggam, Bu nggih. Kita genggam. Tangannya digenggam nggih. Digegem. Nggih, Pak. Pun. Nggih. Digenggam. Semakin lama genggaman semakin erat. Nggih, Bu nggih, semakin erat nggih. Sekarang saya tanya, Bu, apa yang terjadi pada pasir yang digenggam dengan erat? Ibu Denok, monggo, Bu. Niku, Pak. Kula rasa niki dadi emas, Pak, malan. Oh, dadi Mas, Bu nggih. Nggih. Oh, nggih. Monggo Ibu Atus. Monggo, Bu. Nek tambah di prekes niku digegem wates, Bu nggih. Niku rasane piye, Bu, niku pasir niku, Bu? Rasane niku Metu, nggih. nggih, Pak, metu, Pak. Medal, Pak. Nggih, medal. Nggih. Jadi pasir niku lama-lama keluar, Bu nggih. Nggih. Ketika kita menggenggam pasir akan berjatuhan keluar dari sela jari-jari nggih. Nggih. Semakin kuat kita genggam, maka semakin banyak pasir yang keluar. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Oke, jadi gini, Bu nggih. Saya beri gambaran. Kita bayangkan seolah-olah pasir itu adalah anak kita dan telapak tangan ini adalah kita sebagai orang tua, Bu nggih. Nggih. Jadi itu adalah sebuah gambaran bahwa perilakuan
orang tua terhadap anak. Dan jika anak diperlakukan kasar, maka lambat laun akan hilang Bu nggih. Seperti gambaran kita menggenggam pasir tadi Bu nggih. Nggih, Pak. Nggih. Jadi sampun paham Bu nggih? Nggih, Pak. Nggih, monggo saged duduk kembali, monggo. Nggih. Oke, jadi kesimpulannya begini Bu nggih. Nggih, Pak. Menyelesaikan masalah anak tidak harus dengan menggunakan kekerasan. Semakin kita menggunakan kekerasan, maka akan membuat anak semakin tertantang untuk membuat kesalahan semakin banyak lagi dan lagi. Ngoten Bu nggih? Nggih. Kekerasan bahkan akan mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang buruk lagi. Bahkan kekerasan bisa membuat anak melakukan hal buruk untuk menarik perhatian dari orang tua. Bahkan yang lebih parahnya lagi, anak menganggap menyakiti orang lain adalah suatu hal yang wajar. Jadi itu akibat dari sebuah kekerasan Bu nggih. Nggih, Pak. Oke, jadi untuk kesimpulan yang kedua Bu, banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anak. Misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik, misalnya membentak, memaki anak, mengancam, memelototi anak, dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu? Lanjut nggih? Lanjut, Pak. Oke, siap. Kita menuju ke gambar ini Bu nggih. Niki jenenge flip chart. Napa Bu? Flip chart. Oh nggih. Jadi di gambar ini menerangkan bahwa dampak negatif kekerasan pada anak. Ngoten nggih? Nggih, Ada dua macam, yaitu dampak fisik dan dampak non fisik. Dampak fisik niki gambarnya apa Bu? Ketinggal nggih? Nggih, Pak. Nggih napa niki? Genjot Dampak- Pak. Genjot niku, Pak. Nggih, leres. Jadi dampak kekerasan fisik akan menimbulkan bekas memar nggih pada anak nggih. Nggih. Terus yang kedua, dampak non fisik. Dampak non fisik niki anak menjadi pemarah yang pertama Bu nggih. Nggih. Agresif, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi dalam belajar nggih. Jadi untuk sekolah nanti akan terganggu juga. Oke, jadi gimana Bu, sudah paham nggih? Paham. Materi yang disampaikan tadi. Insyaallah. Oke, jadi mulai sekarang kita harus menanamkan diri kepada diri kita sendiri sebagai orang tua untuk tidak melakukan kekerasan pada anak dan harus bisa menahan emosi ketika menghadapi perilaku buruk anak. Sakit Bu nggih? Insyaallah, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan materi sesi ketiga ini. Ini materi bagaimana cara kita mendidik anak dengan tanpa kekerasan. Meskipun nanti kita melihat perlakuan buruk anak, kita harus tetap positif dalam menghadapi itu semua. Ngoten Bu nggih? Nggih. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berpisah, oke, Nonton apa, Pak? mari kita menyanyikan sebuah lagu perpisahan. Sakit Bu nggih? Kita nyanyi sayur narak bareng-bareng. Monggo, sakit berdiri ben meriah. Nggih. Sayur narak sayur